Saya sapa dulu dengan salam kebajikan Bapak Ibu dan anak-anak kami sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan bersama-sama mendiskusikan tema yang sangat relevan bagi keberagaman bangsa kita, yaitu moderasi beragama. Dan dalam moderasi beragama ini kita akan membahas ada topik yang sangat urgent buat kita, yaitu dengan topik bullying dan diskriminasi serta menjaga lingkungan menurut perspektif agama Islam. Kita hidup di negara yang kaya akan keberagaman agama, budaya, dan kepercayaan. Jadi, moderasi beragama ini akan menjadi kunci agar keberagaman Indonesia tidak menjadi jurang perpecahan, melainkan menjadi sumber kekuatan bersama buat kita. Untuk itu, eh, hari ini di dalam kuliah umum ini, buat anak-anak kami sekalian, kita akan mengikutinya dengan baik. Begitu juga dengan ada beberapa para dosen-dosen yang hadir di ruang Zoom ini. Eh, Kita sungguh bersyukur pada Tuhan bisa berjumpa di lewat virtual ini. Nah, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita di sesi yang ketiga ini. Beliau adalah Bapak Haji Saripudin. Mungkin saya bisa sharekan sebentar ya. Iya. Nah, dengan narasumber kita yaitu Bapak Haji Saripudin Pasaribu MI Kom. Selamat datang Bapak. Ya, selamat datang, Bu. Senang bisa berjumpa lewat Zoom ini. Alhamdulillah. Ya, kiranya moderasi keberagamaan di sini akan membawa satu perubahan dan perspektif yang baik bagi semua mahasiswa-mahasiswi Universitas Satya Tera Bhinneka. Nah, jadi Bapak Haji Saripudin Pasaribu MIKOM adalah seorang penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Medan. Wah, kita sungguh bersyukur bisa menghadirkan eh, beliau ada bersama kita di tempat ini, di ruangan ini, Bapak, Ibu, dan anak-anak kami sekalian yang memiliki pengalaman luas dalam isu moderasi beragama. Jadi bersama kita hari ini Bapak Saripudin Pasaribu M. Ikom akan berbagi pandangan tentang bagaimana kita bisa mengamalkan nilai-nilai toleransi dan saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu kepada semua anak-anak kami mahasiswa-mahasiswi supaya semua open kamera, semua akan mengikutinya dengan baik dan semua akan mencatat bila ada hal-hal yang penting untuk dicatat dan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan didiskusikan karena Bapak yang kita undang hari ini adalah Bapak yang sangat punya pengalaman luas. Jadi silahkan nanti anak-anak kami untuk bisa saling berdiskusi dengan beliau. Baik, Bapak, Ibu, dan anak-anak kami sekalian, dengan tidak berlama-lama, saya akan memoderatori sesi ini, yaitu Ernida Marbun. Semoga ada pengalaman-pengalaman menarik eh, yang bisa kita dapatkan melalui sesi ini yang akan disampaikan oleh Bapak Haji yaitu Bapak Haji Saripudin Pasaribu. Silahkan Pak. Ya baik, terima kasih Ibu Dr. Ermida Marbun, MPD. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh, Bapak. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Siang. syukur, Yang Pak. puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Agung. Pada siang hari ini saya diberi kesempatan untuk memberikan pandangan umum tentang materi yang menarik tentang kebersamaan pandangan agama tentu di negara Republik Indonesia yang kita cintai. Pandangan Islam terhadap bullying, diskriminasi, dan pelestarian alam. Kalau kita berbicara tentang bullying, adalah sebuah fenomena atau kejadian yang belakangan ini menjadi pandangan seluruh umat beragama tentu di dunia. Bullying ini bukan saja terjadi di Indonesia. Hampir di seluruh negara dunia ini ada kejadian berbentuk bullying, diskriminasi, atau lain yang disebut namanya dengan memojokkan seseorang itu pada tempatnya. Bullying ini kan sebuah bahasa yang hari ini tren, baik di media sosial atau dimanapun. Yang pasti perilaku baik bullying itu akan berdampak ke psikologis orang yang dibullying tentunya. Dalam pandangan Islam, tentu bullying itu tidak dibenarkan sama sekali. Saya berpikir bahwa bukan saja agama Islam, tapi semua agama tidak menganjurkan umatnya untuk melakukan perbuatan bullying atau diskriminasi. Islam itu lahir dengan sebuah norma yang baik. Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tak lain adalah menjadi rahmat. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dengan rahmat itu dia juga merubah akhlak, perilaku seseorang agar menghormati orang lain, tidak melakukan diskriminasi terhadap siapapun bentuknya. Karena Islam lahir dengan rahmat. Rahmat itu mempunyai arti kasih sayang bagi semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Maka Islam itu tidak membenarkan yang namanya bullying atau perundungan. Di Indonesia sendiri angka kasus kekerasan, bullying ini amat kita sayangkan masuk ke dalam dunia pendidikan. Bahkan lebih tinggi dari negara-negara lain. Di Vietnam, hasil survei menyatakan bahwa bullying terjadi di dunia pendidikan itu hanya sampai pada 79%. Nepal juga 70%, Kamboja 73%, Pakistan 43%, dan 84% itu anak Indonesia mengalami kekerasan di sekolah ataupun di universitas-universitas di Indonesia. Data ini berdasarkan yang dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Maka amat kita sayangkan. Padahal dampak dari bullying itu pasti yang dibullying itu akan berdampak depresi, stres, yang akhirnya nanti akan berujung pada sebuah sifat yang tidak diinginkan yaitu bunuh diri. Al-Quran sendiri menyebutkan kata yang berkaitan dengan bullying itu tergambar dalam 3 macam istilah, yaitu istahja, talmis, dan sakarah, di mana dari masing-masing kata tersebut memiliki konotasi yang berbeda. Istahja itu bermakna mengolok-olok. Dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 23 kali dengan berbagai bentuknya. Yang kedua adalah al-wazah, mencelah. Disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Dan yang terakhir adalah lafaz syakarah. Disebutkan sebanyak 42 kali. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam itu mempunyai 6.666 ayat. Yang salah satunya berbicara larangan berbuat bullying itu terdapat dalam surat Al-Huzarat ayat 11
yang sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairum minhum wala nisa'un min nisa'in asa yakunu khairum minhunna wala talmizu anfusikum wala tatabizzuhu bi'ala bi'sil ismi al-asab ba'dal iman wa man lam yatibu faulaika humuz zalimun. Yang artinya bahwa Ibnu Katsir menyimpulkan ayat ini bercerita bahwa janganlah kamu mengolok-olokkan satu kaum di mana sesungguhnya orang yang kamu olok-olokkan itu belum tentu buruk di mata Sang Maha Pencipta. Laki-laki jangan memperolok-olokkan lelaki lain. Perempuan juga tidak boleh mencelah perempuan yang lain. Dan kamu juga tidak boleh mencelah diri kamu sendiri. Ayat Al-Quran, surah Al-Huzarat ayat 11 ini jelas mengingatkan bagi kita umat Islam bahwa Islam tidak dibenarkan dalam kaidah-kaidah ajarannya untuk menyakiti siapapun. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, kullu muksin haram. Setiap yang menyakiti itu adalah haram. Menyakiti manusia, baik dengan lisan, ucapan, tindakan, dan perilaku, itu dilarang dalam Islam. Bullying ini terkadang bisa muncul dari sebuah inahan dari seseorang pribadi. Bullying juga bisa muncul dari satu kelompok yang merasa dia lebih hebat, kelompok itu merasa lebih benar, kelompok itu merasa lebih besar, sehingga mendiskriminasikan kelompok yang lain. Bahkan bullying itu juga bisa dilakukan per individual. Individu satu mengejek individu yang lain, kelompok satu mengejek pada kelompok yang lain. Dalam Islam pamannya, dalam proses penciptaan makhluk, Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengizinkan makhluknya untuk menentukan pilihannya sendiri. Maka kenapa ketika manusia itu lupa bahwa dia adalah ciptaan Allah, yang mana sesungguhnya semua manusia dalam konteks Islam itu di hadapan Tuhan Yang Maha Esa adalah sama status sosialnya. Sama. Tidak ada pembeda di mata Allah Subhanahu wa taala tentang makhluk yang diciptakannya manusia. Pembeda di mata Allah itu manusia yang satu sama manusia yang lain itu adalah ketakwaannya. Bukan segi sosialnya, bukan segi tampangnya, bukan segi status kekayaannya. Tetapi bullying belakangan ini yang terjadi di dunia akademisi, di dunia pendidikan, cenderung menyalahi tentang kudrat Tuhan. Terkadang manusia yang satu mengolok-olokkan manusia yang lain dalam surah Al-Huzarat ayat 11 tadi, menghina orang lain yang padahal itu adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Umpamanya, ada orang dihina dengan wajahnya yang kurang baik, maka dihina. Ada ibu yang beragama Islam, maka ia lahir dalam keadaan Islam. Dia bukan tidak bisa memilih, tapi itu ketentuan oleh Tuhan Yang Maha Pencipta. Ia lahir dari status ayah yang status sosialnya miskin umpamanya, maka dia akan lahir dalam status ayah yang miskin. Ada yang lahir dari agama yang bukan Islam, karena memang itu ketentuan Tuhan. Yang artinya, Tuhan itu bukan tidak bisa menciptakan manusia itu pada satu konsep yang sama. Satu wajah yang sama, satu kehidupan yang sama. Tapi jelas dalam Al-Quran surah Ar-Rum, Allah mengatakan telah kujadikan di antara kamu lelaki, perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berjenis kulit juga berbeda, agar kamu lita'arrafun, agar kamu untuk saling mengenal. Dalam konteks saling mengenal itu, maka Allah memerintahkan umat manusia, terutama kaum muslimin, untuk berbagi rasa cinta, rasa kasih sayang. Dalam satu hadis, Nabi mengatakan, Ar-Rahimuna yarhamumur rahman, irhamu man fil ar, yarhamukum man fis sama.
barang siapa yang mengasihi satu sama lainnya, menyayangi karena Tuhan, maka dia akan mendapatkan curahan rahmat, kasih sayang dari apa yang ada di langit dan kasih sayang dari apa yang ada di bumi. Artinya, Islam dengan beberapa ayat-ayat Al-Quran yang agung itu jelas melarang proses pelakuan bullying dan diskriminasi. Karena demikian itu adalah hal yang dilarang dalam agama Islam. Islam dianjurkan untuk saling berkasih sayang. Karena baginda Rasul diutus ke muka bumi itu adalah membawa rahmat. Dan Rasulullah juga SAW dalam hadis tadi mengatakan bahwa berkasih-kasihlah kamu antara satu sama lainnya yang insya Allah kamu akan mendapatkan apa yang dikasihi dari apa yang ada di langit dan engkau akan mendapatkan kasih dari apa yang ada di dunia. Orang pasti akan memberikan perhatian lebih dengan orang yang mempunyai akhlak yang baik, perilaku yang terpuji. Karena baginda Rasulullah SAW ketika ia diangkat menjadi nabi dan rasul, maka pertama ia berdakwah menyeru kepada umat Islam dan umat seluruhnya di Mekah ketika itu. Selama 15 tahun beliau membawa misi tentang akhlak. Akhlak. Karena hari itu kaum Quraisy pada masa zaman Nabi Muhammad SAW itu berperilaku amatlah diskriminatif. Yang artinya bahwa mereka mendiskriminasikan kelompok yang lemah dan mereka akan memperbudak orang-orang yang mereka anggap lemah. Tetapi dengan datangnya Rasulullah SAW, maka perihal bullying yang hari ini disebut dengan modern kalimatnya, diskriminasi itu dihapus oleh baginda Rasul. 15 tahun beliau berdakwah untuk merubah akhlak masyarakat Mekah seketika itu. Jadi bullying ini adalah sebuah tindakan yang tidak dibenarkan oleh undang-undang negara dan juga dalam syariat Islam. Dan saya punya keyakinan bahwa bullying tidaklah dibenarkan dalam seluruh konteks agama yang ada di Republik Indonesia ini. Adik-adik sekalian, mahasiswa universitas yang luar biasa saya pikir, dalam Islam sendiri, bullying ini sebenarnya sudah pernah terjadi dari masa Nabi sebelum Rasulullah SAW. Ketika Nabi Allah Yakub alaihissalam itu mempunyai anak beberapa orang, diantaranya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Oleh kakak-kakaknya, Yusuf itu pernah diperlakukan diskriminasi, pernah mereka bully, yang mana mereka meminta izin kepada ayahnya Yakub untuk membawa adiknya Yusuf ini berjalan-jalan, tapi akhirnya karena mereka merasa iri sang ayah lebih mengasihi adiknya Yusuf alaihissalam, mereka akhirnya bersepakat untuk membuli, mendiskriminasikan adiknya Yusuf sehingga mereka mencampakkan Yusuf ke dalam sumur dan mereka mengatakan kepada ayahnya bahwa Yusuf telah diterkam oleh binatang buas di padang pasir. Peristiwa itu juga terjadi pada zaman Nabi. Bahkan ketika zaman Rasulullah SAW pun, umat pilihan, Nabi pilihan yang Allah muliakan sangat mulia dibanding dengan nabi-nabi lain. Rasulullah pun mengalami perbuatan bullying dari orang-orang kafir Quraisy pada hari itu. Bahkan Rasulullah itu dimaki, dicaci, dilempar dengan kotoran onta. Tapi Rasulullah menunjukkan akhlaknya yang mulia. Rasulullah menunjukkan perbuatan diskriminasi pada dirinya, menunjukkan perbuatan bullying yang menimpa dirinya dengan akhlak yang mulia. Ia percontohkan bahwa kejahatan itu tidak harus dibahas dengan sebuah kejahatan. Tetapi dalam konteks pembulingan, ketika kau diejek, kau dihina, bisa jadi kita bisa menahan diri. Tapi ketika pada sampai proses pembulingan fisik umpamanya, ketika engkau dianiaya, maka tidak cukup berdiam diri. Kita dianjurkan wajib untuk melawan itu. Karena faktor akibat dari orang yang kena bullying itu, tak salah satunya adalah depresi, stres, psikologisnya bakal terganggu. Kalau ada umpama contoh,
satu mahasiswa di university itu dibully, dihina habis-habisan karena status sosialnya, atau karena wajahnya, atau karena yang lainnya, maka kita sangat menyayangkan hal yang demikian. Islam adalah agama yang diikuti oleh lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Islam memiliki landasan ajaran yang kaya tentang lain-lain dan sebagainya. Tetapi yang pasti Islam itu melarang perbuatan bullying dan diskriminasi. Karena Allah dalam surah Al-Hujurat tadi mengatakan melarang mengolok-olokkan, karena orang yang diolok-olokkan itu belum tentu dia lebih buruk dari yang kita olok-olokkan. Dengan kemudian kata Nabi, janganlah kau menyakiti orang lain. Karena setiap yang disakiti itu hukum yang haram. Dan setiap orang yang melakukan perbuatan bullying atau diskriminasi, itu pasti akan menerima konsekuensinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang terzolimi itu, doanya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya, adik-adik mahasiswa, Sivitas Akademika yang saya hormati, bahwa Islam dalam memandang bullying amatlah dilarang. Islam menganjurkan kepada pemeluknya, pengikutnya, untuk saling berbagi kasih sayang, menanamkan rasa cinta, dan menghargai hak-hak orang lain. Dan itu adalah menjadikan rahmat lil alamin. Kemudian bagaimana Islam memandang tentang pelestarian lingkungan. Segala sesuatu di dunia ini, Allah telah menciptakan alam semesta ini penuh dengan keseimbangan dan sempurna. Dan kita sebagai manusia, khalifah, itu bertanggung jawab untuk merawat, memelihara, dan melindungi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajarkan untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana. Air, tanah, hutan, segala bentuk kehidupan di dalamnya merupakan anugerah Allah yang harus kita jaga. Pengelolaan sumber daya alam dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam ajaran agama Islam. Islam mengatur bagaimana sumber daya alam harus dikelola dengan bijaksana dan berkelanjutan. Caranya dapat dilakukan dengan menghindari pemborosan dan lain sebagainya. Dalam Al-Quran sendiri Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard wa tilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Yang artinya bahwa komitmen Islam terhadap pelestarian lingkungan terbukti dalam berbagai semua aspek. Karena sesungguhnya Islam menganjurkan agar kita menjadi seorang khalifah yang tugasnya adalah mengayomi seluruh alam semesta. Tetapi Allah dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Rum mengatakan, kerusakan yang terjadi di bumi dan di darat, di lautan, itu adalah disebabkan oleh tangan-tangan manusia yang serakah. Oleh sebab itu Imam An-Nawawi Al-Bantani dan dengan kesombongan itu pula lah orang-orang bisa merusak pelestarian lingkungan. Maka kata Imam An-Nawawi Al-Bantani, hilangkan sifat sombong, tanamkan sifat tawadu, rendah dirilah. Orang yang merasa rendah diri sama status sosial di hadapan Tuhan, maka dia tidak mau mendiskriminasikan orang lain. Yang kedua kata beliau adalah kamu bisa terhindar dari sifat halal yang buruk kalau kamu menghilangkan sifat hewani, keserakahan, kerakusan, dan ketamaan. Sifat hewani yang terus tumbuh dan berkembang pada diri setiap anak manusia, itulah yang membuat kita bisa menjadi rakus, serakah, yang akhirnya Allah dalam firman-Nya mengatakan jaharal fasada fil bahri wal bahri. Kerusakan di laut, di bumi, itu disebabkan kena keserakahan, ketamaan manusia. Kalau manusia itu, maka konsepnya katanya adalah hilangkan sifat awani, tanamkan sifat qanaah. Bersyukurlah dengan segala nikmat.
Allah telah jadikan bumi ini berkeseimbangan. Allah telah menciptakan dengan sempurna. Allah telah menciptakan dengan keindahan. Tugas kita adalah mensyukuri apa yang telah Allah ciptakan, dan tugas kita adalah merawat dari apa yang Allah ciptakan itu pula. Dan yang ketiga, kata Imam Nawawi, kalau kamu ingin tetap menjadi orang yang baik, yang tidak berbuat kesalahan itu, maka hilangkanlah sifat hasad, dengki, iri, cemburu. Karena itu juga salah satu faktor seseorang bisa melakukan tindakan diskriminasi. Maka kembalilah pada sifat saling nasihati, bahwa pentingnya sebuah kebenaran dan pentingnya sebuah kesabaran. Saya berpikir kesimpulannya, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adik-adik mahasiswa, bahwa kita Islam melarang berbuat diskriminasi dengan siapapun, baik dengan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan semua makhluk yang hidup di dunia Tuhan ini. Dan Islam juga mengajarkan kita untuk terus merawat, menjaga kelestarian lingkungan yang ada di sekitar kita dan yang ada dalam kehidupan dunia ini. Itulah tugas kita sebagai khalifah fil ardi, diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya pikir cukup demikian. Saya kembalikan pada moderator. Ibu Ernida, mic-nya tolong dibuka dulu, Ibu Ernida. Maaf, Bapak Ibu. Baik, terima kasih sangat banyak kepada Bapak Haji Saripudin Pasaribu, Pak, yang sudah memaparkan materi pada siang hari ini. Perlu kita ketahui bahwasanya moderasi beragama mengajarkan kita untuk berada di tengah, menghindari sikap ekstrim, baik ekstremisme, berlebihan maupun abai terhadap nilai agama. Jadi mari kita kupas lebih dalam apa maknanya dalam dan bagaimana implementasi sesuai dengan tema yang sudah disampaikan kepada semua mahasiswa-mahasiswi Universitas Satya Tera Bhinneka, moderasi beragama yang menyangkut kepada topik bullying dan juga lingkungan hidup. Oleh sebab itu, dalam perspektif agama Islam tadi sudah disampaikan dengan jelas dan sangat gampang dipahami oleh saya dan juga mungkin kita semua. Oleh karena itu, saya berikan kesempatan kepada semua anak-anak kami, mahasiswa-mahasiswi untuk berdiskusi atau mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan yang tidak dimengerti tentang bullying dan juga lingkungan hidup. Dan waktu ini kami persilahkan buat anak-anak kami untuk menyampaikannya. Silahkan. Pertanyaan untuk sesi pertama mungkin ada 3 orang yang akan langsung nanti dijawab oleh narasumber kita. Dan untuk itu kami persilahkan kepada anak-anak kami sekalian. Ya, mungkin menunggu mahasiswa ya nih Pak ya. Ya, saya mau bertanya dulu sebelum mahasiswa kita ada pertanyaan nih. Nah, ini tadi sudah jelas sekali disampaikan oleh Bapak Saripudin tentang bagaimana orang-orang yang membuli dan juga bagaimana akhirnya orang-orang yang kena bully, dampaknya bagaimana seperti itu ya. Kalau kita melihat fenomena di sekarang ini ya Pak, begitu banyak kejadian-kejadian aneh memang ya. eh, Situasi semakin sulit, banyak orang yang berubah gender termasuk ya Pak ya, karena eh, begitu banyaknya perkembangan-perkembangan moral yang kurang pantas, mungkin eh, termasuk juga pembulian terjadi di berbagai tempat. Eh, nah, jadi yang mau saya tanyakan nih Pak, moral kan semakin bobrok
di zaman sekarang ini sangat berbeda di zaman saya waktu SD, SMP, SMA. Bagaimana menghormati dan juga menerima jati diri sendiri, menerima siapa diri kita dibanding sekarang ini. Nah, yang mau saya tanyakan itu adalah apakah ada hubungan bully dengan banyaknya atau eh, maraknya LGBT di zaman sekarang ini, Pak Haji? Karena ini saya sedikit ini ya miris hati saya melihat kondisi di zaman sekarang mungkin bukan karena agama atau eh, perbedaan yang lain, tetapi ada banyak orang mungkin kena bully karena apakah tidak mendapatkan pengajaran eh, dari agamanya masing-masing, atau karena memang mereka eh, terhempang dengan gadget atau dunia digital di zaman sekarang ini, Pak. Maksud saya di sini, apakah ada hubungannya orang menjadi LGBT disebabkan karena ada pembulian? Apakah ada dampaknya ke sana, Pak? Iya, itu pertanyaan Iya, saya, Pak. baik. Untuk mengawali mungkin ya, Pak ya. Ya, Baik, Ibu. Tentu ya, memang ketika kita dulu anak-anak bahkan sampai pada remaja berbeda dengan peradaban di akhir zaman ini gitu. ya, Begitu dulu kalau kita konteks dalam beragama, ketika umpamanya umat Islam itu berhari raya, kawan-kawan Kristiani juga bisa hadir di rumah kita menikmati hari raya. Saya pribadi juga ketika kawan-kawan melaksanakan Natal dan Tahun Baru umpamanya, kita bisa ikut bersama-sama dengan beliau. Itulah mm, makna dari moderasi beragama sesungguhnya. Tetapi belakangan, kenapa praktek-praktek agama itu banyak menyimpang? Terjadinya bullying ini kan karena tidak adanya pemahaman agama yang sempurna. Hanya ya, mengikuti satu pemahaman saja. Dalam Islam sendiri belakangan ini muncul banyak pemahaman-pemahaman yang kita anggap itu menyalahi sesuai dengan aturan Al-Quran dan As-Sunnah. Islam tidak membenarkan untuk membunuh orang lain. Islam juga tidak membenarkan mengkafiri agama manapun. Karena Islam jelas dikatakan Allah lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Yang artinya bahwa Tuhan pencipta alam semesta itu bukan berarti tidak bisa menjadikan satu pemahaman. Bukan tidak bisa menjadikan satu tampan wajah. Bukan tidak bisa menjadikan wajah yang cantik dan ganteng semuanya. Tapi kalau terjadi itu, keseimbangannya kan tidak menarik. Maka Islam menjadikan banyak suku, banyak agama, banyak ragam, banyak warna kulit untuk saling mengenal. Untuk saling mengenal. Yang pasti, apakah ada kaitannya faktor penyebab seorang itu menjadi LGBT? Saya berpikir bahwa kami di penyuluhan agama hari ini gencar untuk hadir di sekolah-sekolah. Semalam kami memberikan penyuluhan di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma untuk mm, menghindari persoalan-persoalan modernisasi beragama. Kenapa bisa orang menjadi LGBT? Salah satu faktor besarnya adalah ketika ia dibully. Orang membulinya kenapa? Karena dia berpenampilan tidak cocok sebagai lelaki, tidak cocok juga sebagai wanita. Akhirnya dia menjadi waria, yang ya, akhirnya menyalahi aturan main. Tapi intinya, Bu, kenapa itu semua bisa terjadi? Faktor pertama adalah kurangnya memahami tentang makna yang suci dalam konteks agama itu sendiri. Yang kedua, banyaknya aliran-aliran yang muncul yang sebenarnya menyesatkan satu kelompok dengan mm, kelompok yang lainnya. Dan mm, yang ketiga adalah betapa lemahnya benteng keimanan dari seseorang itu sendiri. Maka tadi saya katakan bahwa orang yang membullying, kalau yang dibullyingnya atau yang dihinanya proses ciptaan Tuhan, wajahnya jelek umpamanya, berarti dia tidak memahami bahwa itu makna takdir dari yang ditetapkan Tuhan. Kalau orang yang dibullying karena kebodohannya, berarti dia juga tidak memahami bahwa dunia ini diciptakan Allah berkeseimbangan dan indah. Siogianya yang pintar mengajari yang bodoh,
Yang bodoh memahami dirinya kurang ilmu pengetahuan. Yang kita sayangkan, Bu, kenapa dunia bullying ini terjadi cenderung di dunia akademisi, di dunia pendidikan. Artinya ada yang salah dalam semua hal. Maka kita berpikir bahwa ke depannya dunia pendidikan juga harus membuat program kerja setidaknya sebulan sekali memberikan pembinaan mental, spiritual, pembinaan akhlakul karimah. Ini bisa kerjasama dengan Kementerian Agama. Ya. Kami siap untuk itu semua, karena itu tugas kami sebagai penyuluh agama Islam. Kami penyuluh agama Islam yang akan mengantarkan konsep moderasi beragama di tengah-tengah umat semua beragama. Kami menekankan bahwa agama itu tidak boleh saling menyalahi. Agama itu tidak boleh saling membenarkan. Agama itu semua tergantung dan kembali kepada sebuah keyakinan. Karena al-yakin la yazalu bisa. Orang beragama umat Kristiani karena beliau yakin bahwa agama Kristiani adalah agama yang menuntun dirinya untuk mencapai ketenangan jiwa. Orang Islam, kenapa agama Islam? Karena dia yakin bahwa ajaran Islam itu mampu membawa ketenangan jiwanya. Tetapi dalam agama Islam tidak boleh mendiskriminasikan agama yang lain. Sayangnya, belakangan ini fenomena itu tidak lagi terjaga. Kita khawatir ketika ada tahun baru umpamanya, menjelang Natal umpamanya, peristiwa-peristiwa pemboman banyak yang dilakukan umat Islam. Maka tugas kami mengatakan bahwa Islam tidak pernah mengajarkan hal itu. Tapi itu muncul dari sebuah pemikiran yang radikalisme, yang menganggap bahwa dirinya benar, menganggap bahwa kelompoknya yang paling benar, dan kelompok yang lain itu ada salah. Itulah yang disebut dengan bullying. Itulah yang disebut mendiskriminasikan orang lain, menganggap dirinya suci. Padahal Islam jelas katakan, kau jangan mengatakan bahwa engkau lebih baik. Semua kita adalah sama. Pembeda kita di mata Tuhan adalah ketaatan kita beribadah kepadanya. Saya pikir itu saja, Bu. Ya. Wah, super sekali. Terima kasih banyak, Pak. Ini adalah momen yang sangat baik sekali sebenarnya bagi mahasiswa-mahasiswi untuk mengikuti hal ini. Maka kita lakukan kuliah umum ini, Pak, secara khusus supaya di antara umat beragama tidak ada yang terjadi saling membuli, tapi benar-benar ada eh, toleransi satu dengan yang lain tanpa memaksakan keyakinannya satu dengan yang lain. Nah, ini menjadi sebuah eh, apa ya? eh, menjadi sebuah gambaran buat semua para mahasiswa-mahasiswi dan juga kami sebagai dosen untuk tetap bisa mengedukasi tentang bully ini supaya mereka juga bisa mampu menerima dirinya apa adanya tanpa membuli orang lain yang mengakibatkan dampak yang sangat berbahaya buat orang lain juga ya Pak ya. Nah, karena zaman sekarang ini kita melihat begitu banyak sekali pembulian, termasuk akhirnya orang masuk ke LGBT karena kurang pengetahuan, kurang menerima dirinya sendiri dan kurang eh, orang lain juga menerima dirinya di mata Tuhan seperti itu ya Pak. Iya, baik terima kasih Pak sudah terjawab pertanyaan saya. Nah, selanjutnya kepada anak-anak kami mahasiswa-mahasiswi ada di sini yang sudah mengacungkan tangan untuk bertanya. Saya persilahkan untuk pertama mungkin anak kami Emil Wirasagita ya untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya Emil Wirasagita dari kelas BBSR dengan NIM 2302220923. Yang saya pertanyakan sini tentang timbal balik ke dalam diri sendiri, Pak. Jika ada seorang hamba Allah mengalami pembulian, lalu ia mengadu lewat doa, dan dia menangis di sujud terakhirnya sambil menyebut nama orang tersebut dan mengamalkan doa al-jabar. Itu bagaimana, Pak, hukumnya dalam agama kita? Terima kasih, Pak. Ya, baik, Adinda, mahasiswa yang luar biasa. Saya kalau disuruh berikan tausiah atau kuliah umum di universitas ini, saya cukup berbangga diri, luar biasa. Karena ini kampus moderasi agama yang amat baik,
Di semua agama diterima, di semua ibadah itu ada diterima. Hmm. Ya, pertanyaan cukup baik. Dalam agama Islam, senjata paling akhir dari seorang mukmin itu adalah doa. Senjata paling akhir dari seorang muslim itu adalah doa. Kenapa Amin. doa? Karena orang yang selalu yang dicurhati, kalau kita ingin bercurhat, curhatlah sama Tuhan dengan cara berdoa. Tuhan tidak pernah bosan mendengarkan apapun curhatan kita. Berbeda dengan manusia. Manusia ketika kita banyak bercurhat, yang akhirnya bukan dipenuhi malah dibullying. Karena ketahuan apa yang kita pinta. Maka dalam Islam itu bersyukurlah kau dengan apa segala yang kutitipkan. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu juga pernah berkata, untuk mengambil ridho dari seorang manusia itu amat payah. Tapi ketika engkau mengambil ridho dari Allah, itu amatlah mudah. Dengan cara berdoa. Kalau kita dibullying orang, dengan cara penghinaan, cara makian, cara lemparan, maka masih perlu ditanamkan sifat kesabaran sebagai seorang muslim. Tapi ketika fisikmu disakiti, maka Islam juga melarang untuk engkau berdiam diri. Lakukan perlawanan. Tapi apakah kita boleh berdoa untuk kezoliman orang-orang yang telah menzolimi kita? Islam jelas melarang hal yang demikian. Kendati pun dalam syariat Islam katakan doa yang orang terzolimi itu pasti didengar Allah. Tapi sebagai orang yang dicintai Allah, bukan kau mengadu kepada Tuhan, ya Tuhan, si fulan telah menyakitiku, aku minta kepadamu ya Tuhan, kau sakiti balik dia. Tidak. Tuhan mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Tuhan mempunyai sifat pengasih penyayang. Sebagai Muslim, senjata terakhir adalah doa. Tapi jangan Adinda berdoa kepada Allah agar dia juga disakiti lebih dari kita. Tapi berdoalah agar dia menjadi hamba Tuhan yang baik, hamba Tuhan yang lurus, hamba Tuhan yang menyadari bahwa dirinya adalah seorang hamba. Jangan kita masuk kepada golongan yang sama. Itu adalah al-ujarah tadi. Jangan kau mengolok-olokkan orang lain, yang padahal orang yang lain itu belum tentu dia jahat. Sebenarnya bisa jadi orang yang masuk dalam satu kelompok bullying itu belum tentu orang yang jahat. Tapi dia berpengaruh, dia kurang ilmu keagamaan, dia kurang kasih sayang dari semua sektor. Maka berdoalah adik saya, mahasiswi, apapun kau yang dilakukan orang, apapun kau yang dihina orang, contohlah baginda Rasul. Itulah Rasul sebaik-baik contohan. Innama bu'istu li'utami mama karimal akhlak. Rasulullah dihina, dilempar, tapi dia tidak pernah menyakiti orang-orang Quraisy ketika itu. Tapi dalam doanya dia bermohon agar Allah membukakan hati orang yang menghinanya menuju jalan ihdinas siratal mustaqim. Doa adalah senjata kita paling akhir. Tapi berdoa tidak boleh mencela orang lain. Doa itu adalah terbaik, maka minta pada Tuhan agar dia menuntun orang yang menzalimi kita itu ke jalan ihdinas siratal mustaqim. Karena kalau kau minta doa yang buruk bagi Allah, tentu Allah tidak kabulkan. Karena Allah itu bersifat Rahman, pengasih, Allah bersifat Rahim, penyayang. Jadilah hamba Tuhan yang menabur kasih sayang, benih cinta bagi semuanya. Yang baik itu tetap baik, yang buruk tetap buruk. Yang baik pasti akan menang di suatu hari. Bersabarlah dalam semua perbuatan baik dalam kehidupan dunia. Saya pikir itu. Amin, menarik sekali nih ya. Aduh. Luar Ya. biasa Pak Haji Saripudin ini ya, menjelaskan dengan sangat detail dan sangat baik ya, sangat tepat. Nah, jadi kalau ada yang membuli harus didoakan ya Pak ya. Doakan. Ya, ampuni ya, mengampuni orang-orang yang melakukan bully kepada kita, bukan mendoakannya ke hal-hal yang jahat ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Ada pertanyaan yang kedua nih Pak dari anak kita. Kami persilahkan buat anak kami Pita Aman Ananda untuk pertanyaan berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih sebelumnya Pak dan Ibu telah diberikan kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan saya Pita Ananda dari kelas KBB Siang. Di sini saya ingin bertanya Pak, Islam sendiri tidak melarang keras adanya diskriminasi dan pembulian. Nah tadi sempat disebutkan oleh Bapak Pak Ustadz
Ustadz mengenai pembulian terhadap diri sendiri, Pak. Jadi saya sangat terfokus pada situ pembulian terhadap diri sendiri. Apa saja tindak-tindakan yang termasuk pada pembulian diri pada diri sendiri ini dan bagaimana cara meningkatkan atau menghilangkan hal itu dari diri kita. Itu saja pertanyaan saya, Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang ada manusia yang mendiskreditkan dirinya sendiri. Kenapa hal ini bisa terjadi? Pertama yang selalu muncul adalah ketidakpercayaan diri. Ketidakpercayaan diri. Maka Islam itu mengajarkan semua pemeluknya agar kau percaya diri dengan sebuah konsep keyakinan diri. Dalam ilmu mantik dikatakan al-yakin la yazalu bisa. Keyakinan itu menghilangi keraguan. Mendiskriminasikan, membuling diri sendiri itu muncul karena ketidakkepercayaan diri. Ketika engkau merasa diri kau bodoh, maka kau tidak percaya diri. Maka kau menyalahi dirimu sendiri. Ketika kau bercermin, umpamanya, kalau kita bercermin, apa yang kita lihat? Kalau kalau Adinda bercermin, apa yang Adinda lihat? Umpamanya. Wajah Kalau dan tubuh. iya, sebenarnya salah. Ketika kau bercermin bukanlah melihat wajahmu, tapi ke cerminlah kau melihat kaca. Dari kaca mantullah ke wajah. Ya kan? Maka lihatlah dalamnya, jangan lihat luarnya. Ketika engkau menjadi seorang yang tidak percaya diri, maka akhirnya kau menyendirikan diri dan mengasingkan diri sendiri. Yang akhirnya solusi dari itu tidak akan terjawab oleh banyak orang. Yang dampak secara psikologisnya adalah stres, depresi, yang akhirnya gantung diri. Itu juga membuling diri sendiri. Maka dalam Islam dianjurkan apa? Bersilaturahim. Bersilaturahim. Kalau Anda kuliah di Satya Bhinneka ini, itu sebenarnya tidak ada lagi konsep ketidakpercayaan diri. Itu dilarang itu. Karena rumah ibadahnya berdekatan, masjid berdekatan dengan piara, piara berdekatan dengan gereja. Para staf-stafnya juga beragama lain. Di situ adalah kampus moderasi agama yang luar biasa di Indonesia. Jujur, maka tidak boleh tidak percaya diri. Anda kalau tidak percaya dengan ajaran Anda Islam, Anda bisa konsultasi dengan kawan-kawan Kristiani. Anda nggak percaya dengan ajaran Islam, Anda juga bisa konsultasi dengan agama Buddha. Anda kalau nggak percaya diri Anda pintar, di sana banyak orang yang pintar. Jadi bullying itu bisa jadi karena ketidakpercayaan diri. Anda merasa tidak pintar, tapi Anda malu untuk berikhtiar. Anda merasa Anda miskin, Anda malu berkawan dengan orang yang lebih. Islam itu mengajarkan ada falsafah dalam sebuah yang menarik. Kalau kau berteman sama penjual minyak wangi, maka kau akan terbawa wangi. Tapi jika kau berteman dengan si pandai besi, kau akan terbau bakaran yang sangat tidak menyamankan. Artinya bahwa Universitas Satya Bhinneka itu sudah menggabungkan, mengkolaborasi semua. Di situ ada orang yang status sosialnya miskin, kaya, dan ini, tapi dibingkai dengan harmonisasi keagamaan. Kerukunan umat beragama. Maka jangan pernah tidak percaya diri. Bullying pada diri sendiri, faktor keselesaiannya adalah ketidakpercayaan diri sendiri. Mulai bangkit, karena kata dalam Islam, pala yang tahtakir mandunaka palikul lisain majiyah. Janganlah kau menganggap enteng bagi seseorang, sesungguhnya kata Rasulullah, setiap makhluk yang namanya manusia diciptakan Allah, dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Mari kita mengintrospeksi diri. Di mana kekurangan kita, di mana kelebihan kita. Kekurangan itu mari belajar, kelebihan mari berbagi. Insya Allah Indonesia itu damai dalam bingkai moderasi beragama. Saya pikir itu. Menarik sekali Pak Haji ini. Cocok ya buat anak kami Pita Ananda. Nah. Terima kasih banyak Pak Ibu. Ya, sama-sama. Jadi pergaulan yang buruk pasti akan merusakkan kebiasaan yang baik ya. Iya, betul. Ya, terima kasih Pak. Baik untuk eh, pertanyaan yang ketiga. Kami persilahkan buat anak-anak kami yang ingin bertanya untuk yang ketiga. Apakah ada yang ingin bertanya?
Ada Bu, ini Ciko, atas nama Ciko. Eh, ya, ada yang ingin bertanya ini lagi, Pak Haji. Ini Ciko, silakan Nak Ciko menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, Pak. Waalaikumsalam. Izin Bapak, saya Bintang Ciko Ginting dari kelas Agribisnis B Siang ingin bertanya. Pertama-tama, saya dulu sering mendapat bully saat duduk di bangku SD. Bully yang saya dapat itu dari teman-teman beragama Islam dengan menjelek-jelekan agama saya yaitu Kristen. Kebetulan saya tinggal di lingkungan mayoritas Muslim, tapi saya berpikir Muslim itu tidak seperti itu, hanya oknumnya saja. Dari pemikiran itu dan belajar lebih dalam, alhamdulillah saya 2022 kemarin mualaf. Pertanyaan saya, satu, bagaimana cara menghindari jika ke depannya teman-teman mendapat tindakan yang serupa? Yang kedua, bagaimana agar kita tidak menjadi seperti itu? Yang ketiga, apa pandangan Bapak terkait hal ini, Pak? Iya, baik. Adinda Ciko Ginting dari Karu ya, suku Karu, saya Dan Pasaribu. Karo. Iya, Kalau Pak. saya juga banyak agama apa? Saya juga masih beragama Kristen Protestan, juga saya masih ada beragama bendahara AKBP. Kami juga sering berdialog-dialog tentang agama. Tadi di awal Ibu Murator mengatakan bahwa zaman kami kecil berbeda dengan Anda kecil. Zaman kami kecil dulu, ketika SD tidak ada yang saling membuli. Tidak berani kami menjelekkan agama lain. Tapi pengaruh teknologi sains itulah membuat hari ini anak-anak kecil pun sudah mengerti mana yang tidak boleh dilakukan menjadi boleh dilakukan. Pertanyaannya adalah, kalau bagaimana, saya pertama mengucapkan Alhamdulillah, Adina mendapatkan hidayah, karena berkat dari berteman banyak mayoritas Muslim, ya kan? Itu pilihan. Itu bukan ketentuan, itu pilihan. Karena anugerah akal dan pikiran Anda memikirkan mana yang baik, mana yang buruk. Bukan berarti bahwa semua agama itu adalah sama sebenarnya di mata Tuhan. Yang intinya adalah bagaimana konsep kita. Yang kedua adalah bagaimana konsep kita agar kita tidak ikut membuli orang. Pertama, yang harus dilakukan adalah kembali pada kitab suci. Kembali pada kitab suci. Islam dikatakan Rasulullah, kalau kamu bersandar pada kitab suci Al-Quran dan As-Sunnah, maka kamu akan selamat di dunia dan akhirat. Kenapa saya katakan bersandarlah kepada kitab suci? Agar kamu tidak mau menjadi hamba yang menzolimi orang, agar kamu tidak menjadi manusia yang mengguling orang lain, maka perbanyak dan pahami kitab sucimu. Kalau Islam, Al-Quran, Injil, Bible, dan lain sebagainya. Dalam Al-Quran itu jelas diajarkan sama kita bagaimana menjadi hamba yang baik, bagaimana menjadi manusia yang benar-benar manusiawi. Maka konsep pertama adalah kembali kepada kitab suci Al-Quran. Yang kedua, pahami tentang ajaran syariat Islam itu. Islam tidak pernah menyuruh hambanya untuk menyalahi agama lain. Dalam Al-Quran Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagi mereka agama mereka. Dalam surat Ar-Rum ayat 21 juga Allah tadi mengatakan, aku telah menjadikan laki-laki perempuan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berjenis kulit juga berbeda-beda. Tujuannya adalah lita'arraf, agar kamu saling mengenal. Kalau kamu mau mengenal agama orang lain itu bagaimana, maka belajar terhadap agama yang kau ingin tahu. Kalau kita pernah beragama Kristen, kita tahu bagaimana Kristen. Saya juga sering berdialog di kantor Kementerian Agama dengan kawan-kawan beragama Buddha, Kristen, Hindu, Konghucu, bahkan Permalin sama sekali. Karena saya berasal dari Toba. Artinya bahwa Islam itu tidak membenarkan. Kalau ada Islam yang menyalahi orang lain, yang belakangan hari ini marak terjadi. Kita sebenarnya sebagai Islam kafah itu malu. Kenapa ada saudara-saudara kita yang menggem orang beribadah di gereja, ada saudara-saudara kita yang melakukan tindakan kriminal, membom orang lagi-lagi duduk di kafe. Itu tidak dibenarkan dalam Islam.
Inilah yang hari tugas kami sebagai penyuluh. Belakangan yang lalu, berapa bulan yang lalu, saya ditugaskan Kementerian Agama ke Medan Labuan. Di sana ada aliran sesat yang mengatakan semua agama itu salah, kecuali kelompok dia sendiri. Maka saya luruskan dengan pimpinannya, dari mana konsepnya, dari mana kitab sucinya. Karena Al-Quran yang agung, 6.666 ayat itu kitab suci kita, tidak pernah mengatakan bahwa kita untuk bisa menyakiti orang lain. Tidak boleh. Yang ada adalah Rahman, Rahim. Kasih Allah itu harus kau tebar kepada saudaramu. Kasih dan sayang Allah itu harus kamu tebar kepada orang lain. Maka itulah yang perlu Adinda Ginting terapkan. Pertama, kalau tidak mau menjadi pembuling orang, dekatlah pada kitab suci. Yang kedua, hargailah sesama makhluk ciptaan Tuhan. Dan yang ketiga, pahamilah bahwa kita sama statusnya di mata Tuhan. Pembeda kita adalah ketakwaan. Dan bagaimana caranya? Apa sikap yang kita lakukan kalau kawan-kawan kita dibullying oleh orang? Kalau kawan kita dibullying oleh orang, maka jadilah engkau penengah dari kedua kelakuan yang salah tadi. Itulah konsep moderasi beragama. Agama itu datang bukan membenarkan dirinya sendiri. Agama itu datang juga bukan menyalahi orang lain. Tapi agama itu datang penyeimbang. Penyeimbang. Kau harus berani datang di antara dua sisi itu. Orang yang membuling kau datangi, orang yang kena buling juga kau datangi. Dalam Islam dikenal dengan dakwah bil hal, dakwah bil lisan, dakwah bil kitabah. Bisa jadi kau menabur kebaikan itu dengan langsung berbicara dengan orang. Kalau kau tak berani, maka kau berdakwalah dengan kitabah, dengan tulisan. Kalau kau tak juga berani, berdakwalah dengan akhlakul karimah. Maka kalau ada kawan kita dibuling, jadilah Ginting itu menjadi penengah. Jangan kau juga menyalahi orang yang membuli. Jangan pula kau mengkompori orang yang dibuli. Tapi tuntunlah kedua ini menuju jalan ihdinas siratal mustaqim. Terutama yang dibuli. Terutama yang membuling. Terutama. Yang dibuling juga belum tentu benar. Yang membuling juga sudah pasti salah sesungguhnya. Karena Islam tidak membenarkan itu. Saya pikir itu saja. Saya kembalikan. Terima kasih, Pak. Iya, baik. Sudah puas ya dengan jawabannya ya, Kak Ciko? Ya, Bu. Iya. Bu. Untuk sesi yang kedua, pertanyaannya masih ada nih, Pak. Masih bisa ya, Pak ya? Insya Allah. Iya. Ini ada anak kita, Ramdhani. Iya, sudah mengangkat tangan dari tadi. Silakan, Nak, menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Ramadhani Yulia Rosi dari kelas BC Digital C sore. Saya ingin bertanya, Pak, kita kan di dalam Islam ada konsep Habdul Minallah dan Habdul Minannas. Lalu bagaimana dengan konsep Habdul Minalam? Sebagai manusia, kita menjaga alam dengan konsep Habdul Minalam di kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa menjaga amanah yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita untuk menjaga alam. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Adinda, dalam Islam itu ada disebut ibadah mahdhah dan ada disebut dengan ibadah ghairil mahdhah. Ya kan? Ibadah mahdhah itu adalah disebut dengan hablum minallah. Hablum minallah itu adalah manusia disuruh berhubungan langsung dengan Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Hubungan manusia dengan Allah itu dihitung dengan ibadah mahdhahnya. Apa yang disebut dengan ibadah mahdhah? Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang wajib hukumnya dilaksanakan bagi seorang umat manusia beragama muslim yang ibadahnya itu diatur dalam nas Quran dan nas al-hadis dan sunnah. Contoh ibadahnya apa? Salat, zakat, ya kan? Itu diatur. Yang puasa dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaannya, maka kata Allah, apalah takilun, apalah tatafakkarun. Kamu sebagai muslim yang baik itu harus menggunakan akal, menggunakan pikiran. Apa yang kita pikirkan? Bukankah dunia ini
poros waktunya itu 24 jam. Ya kan? 24 jam. Kalau Islam hanya mengatakan yang menjadi amal ibadahmu kau bisa masuk ke surganya Allah, itu cuman hablum minallah saja, maka saya yakin, saya sendiri, Anda dan kita semua umat Islam, tak ada yang berhak untuk masuk surganya Allah. Yakin itu? Kalau hanya Allah katakan, ibadah yang bisa mengantarkan kamu masuk ke surgaku hanya ibadah mahdoh saja, maka kita semua nggak bisa masuk dalam surga. Dalam 24 jam itu, kita diperintahkan sholat 5 kali dalam sehari semalam. Berapa kalilah Adinda, berapa lama melaksanakan ibadah itu? Sholat berapa lama? Sampai 20 jam. Nggak mungkin. 1 jam aja nggak ada. Selebihnya mana amalan-amalan ibadah kita yang bisa mengantarkan kita masuk surga? Hablum minan nas, kata Allah. Berhubungan baiklah kau dengan manusia. Dalam konteks manusia ini kata Allah bukan saja kepada umat Islam. Kau harus berhubungan dengan semua umat manusia yang kuciptakan, kata Allah. Itu 80% bisa mengantarkan kita masuk ke surganya Tuhan. Kenapa demikian? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kuutus engkau ya Muhammad kepada umatmu kecuali menjadi rahmat, menjadi kasih sayang. Rahmat itu terbagi dua. Ada rahmat versi Rahman, ada rahmat versi Rahim. Muhammad disuruh menebur kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Itulah Rahman. Ya kan? Rahman. Artinya bahwa Allah tidak katakan bahwa yang kaya itu hanya umat muslim. Tidak. Semua makhluk agama Kristiani, Buddha, Hindu, Konghucu, Parmalit juga Allah kasih rezeki. Kenapa? Tergantung bagaimana Anda start berhubungan untuk mencari rezeki. Keilmuan. Allah tak bilang bahwa umat Islam saja yang pintar. Enggak. Semua makhluk Allah kasih ilmu. Bagaimana kau berusaha mencapai ilmu itu menjadi pintar. Maka itulah. Maka kata Allah, yang lebih presentasinya banyak mengantarkan kau masuk ke surga Allah itu adalah hablum minan nas. Hubungan dengan manusia. Dalam Al-Quran, dalam tafsir manapun, tidak ada Allah berkatakan kau berhubungan baik hanya terhadap umat muslim saja. Tidak. Bahkan kita disuruh berniaga kepada umat yang lain, bersilaturahmi pada umat yang lain. Persoalan akidah baru dibatasi. Persoalan hubungan sosial kemanusiaan, kau bebas membantu siapapun. Jangan pernah pilih kasih dalam membantu. Kalau kau pilih kasih dalam membantu, kau tidak mendapat rahmat dari Allah, dari apa yang ada di langit dengan apa yang di bumi. Itulah modal terbesar untuk kita masuk ke dalam surga Allah. Yang kedua, yang ketiga, hablum minal alam. Berhubungan baiklah kau dengan alam semesta. Alam ini Allah yang menciptakannya seimbang dan indah. Maka dalam surat Ar-Rum ayat 41, Allah mengingatkan manusia. Zahral fasada fil bahri wal bahri. Dalam bahasanya, Allah menyebutkan, betapa kejamnya kau wahai hambaku. Aku yang menciptakan kau yang merusaknya, kata Allah. Kerusakan di bumi dan di laut itu disebabkan tangan-tangan jahil manusia. Kenapa bisa dirusak oleh manusia-manusia jahil? Itu karena terdapat sifat haiwani, sifat keserakaan, ketamaan, kerakusan, yang semua tabiat-tabiatnya itu akhirnya kita rusak. Kita rusak. Akhirnya kalau sudah alam yang mengamuk, manusia yang merusak pun ikut tertindas. Jangankan yang merusak, kita yang menghormati lingkungan juga terdampak musibah. Banjir di kota Medan. Semua yang tidak melakukan kesalahan juga mengalami dampak dari banjir. Maka itu adik-adik sekalian, bahwa pertama Allah mengatakan hablum minallah. Pertama Allah katakan hablum minallah. Kalau orang yang sudah taat kepada Allah, dia pasti mempunyai sifat yang baik. Dia pasti mempunyai sifat yang sempurna. Dia pasti menjaga dan merawat lingkungannya. Karena dalam Islam dikatakan an-nazafatu minal kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kalau kita tidak melestarikan lingkungan kita umpamanya, maaf cakap. Kalau tidak kita jaga lestari lingkungan kita, buang hajat bebas-bebas saja. Kayak mana coba? Ada orang buang kotoran di sini, buang kotoran di sana, buang kotoran di sana. Itu semua berdampak. Penyakit berdampak, bau busuk akan terjadi. Tapi kita jaga kelestarian itu. Kita jaga kelestarian. Ya kan? Buanglah sampah pada tempatnya, buanglah kotoran pada tempatnya,
Mari kita lestarikan. Karena kata Allah, Inna khalaqnakum fil ardi khalifah. Aku tidak jadikan manusia itu kecuali sebagai khalifah. Khalifah itu bermakna kalau kau beragama Muslim, kalau kau beragama Islam yang beriman dan taat kepada Allah, dan Allah juga berkatakan semua manusia itu kujadikan adalah pewaris dari semua lingkungan ini, alam semesta ini. Jangan kau rusak. Maka ada 3 dalam Islam. Hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam. Berhubung baiklah kau dengan Allah, itu pasti berhubung baik juga kau dengan manusia. Kalau orang yang sudah berhubungan baik dengan manusia, Dinda, itu tidak terjadi bullying, tidak terjadi diskriminasi. Kemudian apa dalam Islam? Berhubung baiklah kau dengan alam semesta. Karena sama manusia itu mempunyai hubungan yang satu sama lainnya. Hewan itu juga hidup, gunungan itu juga hidup. Semua makhluk Allah yang harus saling kita jagai. Jangan saling menyakiti. Dalam hadis Nabi katakan, buang air kecil saja, kamu harus berhati-hati. Jangan sembarang tempat. Bisa jadi ketika kau buang air kecil, dari lubang itu, air kecilmu itu bisa menggagalkan rapatnya para semut-semut kecil dalam lubangnya. Maka mereka berdoa kepada Allah agar bahwa kita disadarkan sebagai manusia khalifah fil ardh. Jadi saya pikir, Adinda, pertama tetap jalin hubungan dengan manusia, jalin hubungan melestarikan alam. Ini adalah modal terbesar bagi kita bisa masuk ke surga Tuhan. Kalau hablum minallah saja, saya pribadi saya tidak jamin bisa masuk ke surga Tuhan. Saya pikir itu saja. Iya, baik. Baik, terima kasih Pak Haji. Sudah puas ya nak ya dengan jawabannya ya? Sudah Ibu, sudah puas. Iya. Baik. eh di sini ada saya lihat di kolom chat ini Pak, ada pertanyaan. Jadi saya bacakan aja ya Pak ya. Untuk pertanyaan yang kedua dari sesi yang kedua. Bagaimana mencegah adanya sikap diskriminasi dan bullying yang terjadi di masyarakat dan apa hukuman setimpal yang harus didapatkan pelaku diskriminasi dan pembulian? Nah, itu Pak. Iya, baik. Kalau di dunia akademisi, dunia pendidikan, untuk mencegah perbuatan bullying dan diskriminasi, saya menganjurkan agar di university, di dunia pendidikan menengah pertama, itu harus melakukan program-program kerja. Salah satunya adalah pembinaan mental spiritual. Yang kedua, pembinaan akhlakul karimah. Dan yang ketiga, pembinaan dan pemahaman agama di tengah-tengah generasi muda kita. Untuk masyarakat, kalau agar terhindar dari diskriminasi dan bullying, maka diperlukan kekompakan, kerjasama yang baik antara tokoh-tokoh agama, tokoh adat, dan instansi pemerintahan tentunya. Bagaimana caranya? Apa hukumannya? Kalau bullyingnya bertindak fisik, diskriminasi bersifat fisik, tentu Indonesia adalah negara hukum. Indonesia bukan negara mayoritas agama, tapi Indonesia negara hukum. Agama tidak bisa menjatuhkan hukuman bagi seorang pelaku bullying, tidak bisa. Karena melanggar dengan Undang-Undang Dasar 1945. Negara kita di negara kesatuan Indonesia diatur dalam undang-undang. Apa hukuman bagi mereka? Hukuman bagi mereka kalau dia diskriminasi fisik, maka tergantung bagaimana pasal-pasal yang ia lakukan terhadap si korban. Tapi dalam agama semua agama, saya yakini semua agama tidak bisa menghukum pengikut dari suatu agama itu. Yang hanya bisa diberikan agama adalah menasihati, memberikan nasihat. Watawasau bil haqqi watawasau bil sabr. Berwasiatlah kamu kepada satu kelompok akan pentingnya sebuah kebenaran. Yang artinya bahwa nilai-nilai kebenaran itulah yang terus kita tanamkan, baik dalam lingkungan kita, keluarga kita, individual kita. Dan saling juga mengingatkan, bersabarlah. Ini maksudnya adalah bagi tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh yang berkaitan itu untuk bersabar. Bersabar dalam menghadapi perilaku dan tindakan perbuatan anak-anak akhir zaman. Kita harus bersabar untuk itu. Maka dibutuhkan konsep-konsep yang tepat sasaran untuk mencegah bullying dan diskriminasi.
Karena belum tidak bisa juga disalahi orang tua, tidak bisa juga disalahi dunia pendidikan, tidak bisa juga disalahi yang lain-lain. Karena itu tergantung pada ibda bin nafsih, kepada diri sendiri dan pergaulan yang juga harus dibatasi. Bergaulah sama orang baik, insya Allah menjadi orang baik. Bergaul sama orang yang salah, pasti akan mengikut yang salah. Kendati pun dia baik, pasti dia akan salah. Saya pikir itu, Ibu Moderator. Iya, baik Pak. Luar biasa diskusi kita ini ya. Sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Ah, apakah masih ada anak-anak kami yang ingin bertanya? Satu pertanyaan lagi jika masih ada. Ya, sepertinya sudah cukup dulu pertanyaannya ya Pak ya. Mungkin nanti jika ada di antara anak kami yang ingin bertanya, boleh dikirim melalui chat ya. Jadi kita bisa kirim ke Pak Haji Saripudin. Nanti beliau akan memberi jawaban nih untuk kita ya dari setiap pertanyaan jika masih ada mengganjal di hatinya nanti ya. eh Mungkin eh, karena waktu juga sudah pukul 14:18 ini, Pak. Kita memang masih ada waktu sampai eh, jam 2:30. Tapi karena tidak ada lagi yang bertanya, mungkin kita akan sudahi dengan eh, ada beberapa hal yang sangat penting juga untuk disampaikan. Pertama, eh, saya atas nama dosen-dosen religiusitas nih Pak ya, mengucapkan terima kasih yang sangat banyak kepada Bapak Haji Saripudin Pasaribu yang sudah meluangkan waktunya bisa eh, ambil bagian atau terlibat dalam kuliah umum yang kita laksanakan hari ini. Sangat senang sekali, sangat bangga bisa bersama di ruangan Zoom ini, Pak, walaupun secara virtual, tapi mungkin di lain waktu bisa eh, pertemuan secara onsite dan bisa jumpa langsung dengan Bapak sendiri ya. Nah, kita sangat senang sudah bisa menerima materi-materi yang sangat bagus dan menarik dan menjadi eh, pengetahuan yang banyak untuk mahasiswa-mahasiswa kita di sini dan begitu juga dengan kami. Yang paling penting buat kita, buat anak-anak kami adalah mengimplementasikan apa yang sudah didapat hari ini sehingga menjadi warga negara yang memiliki toleransi yang amat baik dan menjadi seorang mahasiswa-mahasiswi yang moderat dan karena ada pembekalan yang sangat luar biasa disampaikan oleh tokoh-tokoh agama dalam beberapa minggu ini buat kita. Nah, jadi untuk itu eh, sebelum kita menutup pertemuan ini, Bapak Ibu dan anak-anak kami sekalian, kita akan memberikan sertifikat buat narasumber kita yang sudah menyampaikan materi hari ini. Kami persilahkan kepada Pak Joshua ya. Terima kasih, Bu. Ini sertifikat penghargaan khusus diberikan kepada Bapak Haji Saripudin Pasaribu. Oh, ini beda apanya ya? Gelarnya kepada Haji Saripudin Pasaribu atas partisipasinya sebagai narasumber dalam kuliah umum keberagamaan yang bertema titik temu nilai keberagamaan yang dilaksanakan pada hari ini tanggal 21 Desember 2024. Amin. Itu kami sangat berterima kasih kepada Bapak narasumber kami hari ini. Semoga Bapak sehat-sehat dan Amin. yang melimpah ruah dari Tuhan kita yang Maha Esa Amin. dan keluarga juga dalam perlindungan Tuhan ya Pak ya. Amin.
dipakai dengan luar biasa untuk menjadi penyuluh-penyuluh di negeri kita tercinta ini. Sehingga banyak anak-anak bangsa akan menjadi anak-anak yang benar-benar bertoleransi di negara kita, Indonesia tercinta. Terima Nah, kasih, Bapak. terima kasih Bu. Iya. Ah, mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Jain atau dari Pak Jo. Ya, baik. Mungkin Bu, setelah ini kita akan ada sesi foto bersama seperti itu. Iya, baik. Nah, tidak ketinggalan nih foto bersama. Baik. Silahkan anak-anak untuk menyalakan kameranya. Ada 5 slide, jadi kita akan mengambil foto dalam 5 sesi. Untuk sesi pertama, siap-siap. Siapkan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, sesi kedua. 1, 2, 3. Sesi ketiga. 1, 2, 3. Kemudian sesi keempat. 1, 2, 3. Dan sesi terakhir. 1, 2, 3. Oke, cukup. Baik, terima kasih untuk Pak Jain yang sudah mengambil foto kita bersama. Sebelum kita menutup, saya lupa tadi, mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan Pak Haji kepada kita. Ya baik, adik-adik terkhusus buat adik-adik mahasiswa, saya cuma satu kalimat saja, Anda tidak salah pilih menjadi mahasiswa Universitas Satya Tera Bhinneka. Satu-satunya universitas yang mengedepankan moderasi beragama. Insya Allah orang yang bisa memahami tentang konsep moderasi beragama akan selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Saya pikir itu saja, Ibu Moderator. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah apapun yang kita sampaikan menjadi amal jariah untuk kita semua. Salam Amin. moderasi, salam saling cinta mencintai, salam dalam satu kerukuman Bhinneka Tunggal Ika. Bila itu hidayah, Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, baik Bapak Ibu, anak-anak kami sekalian, ada satu untuk yang terakhir saya sampaikan dari seorang Bapak yang tokoh dan juga termasuk salah satu presiden kita, yaitu Presiden Gus Dur berkata, semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin besar rasa toleransinya. Tidak penting apapun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak akan pernah tanya apa agama atau sukumu. Demikian statement dari Pak Gus Dur. Untuk mengakhiri sesi ini, saya moderator dari sesi ketiga ini mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada narasumber kita yang sudah menyampaikan materi dan juga tim yang sudah bekerja sama satu dengan yang lain. Ada Pak Jain dan juga ada Pak Joshua dan ada beberapa tim kita yang lain. Terima kasih juga buat anak-anak kami yang sudah berpartisipasi dan sudah hadir di dalam forum ini dan kita akan mengakhirinya dengan saya akan menyampaikan salam keberagaman buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Salam. Jumpa. Terima kasih, Pak. Ya,